Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menghitung pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian angsuran dalam pengantar akuntansi. Dasar pengecualian pengakuan pendapatan terdapat dua pengecualian terhadap dasar penjualan untuk pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian. Yang kedua, metode ansuran. Di dalam menghitung pendapatan yang diakui, dapatlah rumus sebagai berikut. Rumus metode pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian pekerjaan, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam periode berjalan dibagi dengan total estimasi biaya, sehingga kita akan memperoleh persentase penyelesaian. Setelah persentase penyelesaian dikali dengan total pendapatan, dapatlah pendapatan yang diakui. Kita hitung lagi berapa besarnya biaya yang dikeluarkan. Berarti pendapatan yang diakui dikurang biaya yang dikeluarkan, dapatlah laba kotor yang diakui. Ini studi kasus. PT Wijaya Karya mengeluarkan biaya sebesar 54 juta US dollar di tahun 2013. Di tahun 2014 dia mengeluarkan biaya sebesar 180 juta US dollar. Di tahun 2015 dia mengeluarkan 126 juta US dollar. Untuk proyek jalan tol tersebut dengan kontrak 400 juta US dollar. Kita hitunglah pendapatan yang diakui setiap tahun dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Tentukan laba kotor yang diakui tiap tahun. Ini biasanya yang dipakai dalam standar akuntansi keuangan. Pertama kita mencari dulu pengeluaran biaya. Nah, setelah dapat pengeluaran biaya, barulah kita cari dengan persentase penyelesaian pekerjaan. Biasanya penyelesaian pekerjaan itu bisa juga berdasarkan daripada insinyurnya, tapi lebih akuratnya juga bisa berdasarkan biaya yang kita keluarkan, karena biar dia sangat matching. Yaitu pengeluaran biaya tahun 2013 adalah 54 juta US dollar, di tahun 2014 180 juta US dollar, di tahun 2015 adalah 126 juta US dollar. Berarti total biaya yang dikeluarkan ada 360 juta US dollar. Kemudian kita persentase 54 juta dibagi 360 juta dapatlah 15%. 180 juta US dollar dibagi 360 juta US dollar dapatlah 50% penyelesaian pekerjaan. Tahun 2015 adalah 126 juta US dollar dibagi 360 juta US dollar dapatlah 35% tingkat penyelesaiannya. Kemudian kita hitung berapa pendapatan yang diakui dalam tahun 2013, 2014, 2015. Nah, pendapatan yang diakui adalah kontrak kita dalam 400 juta US dollar dikali dengan tingkat penyelesaian 2013. Berarti 400 juta US dollar dikali 15%, dapatlah pendapatan yang diakui tahun 2013 adalah 60 juta US dollar. Pada tahun 2014, 50% dikali 400 juta US dollar dapatlah 200 juta US dollar. Di tahun 2015, 35% tingkat penyelesaiannya dikali 400 juta US dollar dapatlah 140 juta US dollar. Pendapatan yang diakui setiap tahun kita udah peroleh. Kemudian kita hitung berapa laba kotor yang kita peroleh atau laba yang kita akui dalam tahun berjalan tersebut yaitu pendapatan yang diakui dalam tahun 2013 adalah 60 juta US dollar dikurang pengeluaran biaya 54 juta US dollar, laba kotor yang diakui adalah 6 juta US dollar. Nah, tahun 2014 adalah 200 juta
US dollar dikurang biaya pengeluaran 180 juta US dollar, berarti kita memperoleh laba kotor yang diakui adalah 20 juta US dollar. Di tahun 2015, pendapatan yang diakui adalah 140 juta US dollar dikurang 126 juta US dollar pengeluaran biaya, dapatlah laba kotor yang diakui adalah 14 juta US dollar. Inilah gambaran cara menghitung kontrak yang masa berlakunya berdasarkan persentase atau pekerjaan yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, metode kedua adalah metode angsuran. Dasar dalam pengakuan pendapatan adalah penerimaan kas atau basis kas. Rumus yang kita pakai mengakui laba kotor adalah perolehan kas dari tagihan atau dari pelanggan, atau merupakan uang yang kita terima dari pelanggan. Kita kali persentase laba kotor. Ini merupakan estimasi yang kita perkirakan biaya harga pokok yang kita perkirakan keluar dalam masa kontrak. Nah, dapatlah laba kotor yang diakui selama periode tersebut. Berdasarkan metode angsuran laba kotor diakui pada periode saat kas yang diperoleh. Ini diakui pada saat kas yang diperoleh. Sekalipun pekerjaan fisik belum menunjukkan kemajuan, tapi kalau sudah diterima secara kas, dia sudah bisa diakui sebagai pendapatan atau laba kotor yang diakui. Kasus Dealer Auto 2000 tahun 2013 memiliki penjualan kredit senilai 600.000 US dollar dengan harga pokok penjualan kredit adalah 420.000 US dollar. Penagihan atas penjualan kredit tersebut tahun 2013 adalah sebesar 280.000 US dollar. Di tahun 2014 adalah 200.000 US dollar dan tahun 2015 adalah 120.000 US dollar. Kita diminta menghitung laba kotor yang diakui setiap tahun. Nah, pertama kita buat dulu persentase daripada laba yang kita peroleh atau laba kotornya. Penjualan kredit adalah 600.000 US dollar dikurang harga pokok penjualan adalah 420.000 US dollar, dapatlah 180.000 US dollar laba kotornya. Nah, kemudian kita hitung persentasenya, laba kotor dibagi dengan penjualan kredit dapatlah 30%. Inilah persentase laba kotor penjualan. Di tahun 2013 kita memperoleh tagihan 280.000 US dollar, kita kali persentase 30%, maka laba kotor di tahun 2013 adalah 84.000 US dollar. Di tahun 2014 kita memperoleh tagihan kas 200.000 US dollar, kita kali 30% persentase laba kotor, dapatlah laba kotor yang diakui 60.000 US dollar. Di tahun 2015 kita memperoleh sisa kontrak 120.000 US dollar dikali 30% tingkat persentase laba kotornya, maka laba kotor yang diakui adalah 36.000 US dollar. Berarti total laba kotor yang diakui dalam 3 tahun adalah 180.000 US dollar. Oke, sampai di sini ya teman-teman, kita pembahasan cara menghitung pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian dan angsuran. Ini biasa dilakukan untuk kontrak pekerjaan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Oke, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan bagi kepada teman-temannya. Terima kasih, thank you for watching.